seperti ayat kemarin ya. Ini hanya ayat benar-benar mengingatkan kita bahwa hari pembalasan itu pasti datang. Yang harus kita iman itu hari pembalasan itu pasti datang. Beda antara orang yang benar-benar yakin ada kiamat dengan orang yang tidak yakin. Bahkan beda antara orang yang yakin dengan kiamat itu yang embal-embal ya. Dia yakinnya itu yakinnya setengah ya. Sehingga tidak ada rasa apa? Takut. Tapi orang-orang yang benar-benar iman dengan hari kiamat pasti dia takut. Saya tidak tahu ibu-ibu yang mana ya. Masing-masing beda. Biasanya yang masih mau ngelepal itu yakinnya Setengah. sedikit ya. Kenapa? Karena dia masih mau. Dia tidak pernah bayangkan ya, idzas samaa'un fatarat. Dia tidak pernah membayangkan kalau matahari ini bisa langit ini bisa terbelah. Kan kalau sekarang kan aman-aman ya, betul nggak? Tapi begitu ada guntur, lentar, badai, petir ya, dia udah apa? Takut. Udah takut ya. Cepat-cepat ngambil kain nutup kaca, Melengkung. nutup kaca tuh di rumah. Takut sama apa? Lentar. Padahal lentar itu belum, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kiamat ya. Bunganya pun belum ya. Nah, guntur yang menggelegar di dalam bumi yang bisa kita rasakan, kadang-kadang jendela rumah kita bergetar, kita udah takut dengan itu. Padahal itu tidak ada apa ya. Tsunami yang menghabiskan ribuan orang itu udah bikin orang takut. Gempa bumi yang menghabiskan ribuan orang itu orang sudah takut. Nah, kalau nanti itu bukan lagi ribuan orang ya. Langit ini menjadi idzas samaa'un fatarat ya. Dan ini kan kata-katanya iza, jika Sama. kan itu belum itu ya, belum. Wallahu alam kita ini sampai atau tidak ada. Kalau saya sih mintanya enggak. Seram mau ketemu dengan hari ya. Wa idzal kawakibun tasarat. Dan apabila ya bintang-bintang ini berserakan, tak beraturan lagi dah. Kalau ini kan betul nih ya, matahari porosnya, kemudian bumi mengitari. Di matahari ini ada lagi, di bumi ini ada lagi yang mengitari bumi, namanya bulan. Makanya ada siang dan malam. Tatkala dia menutupi, bulan berada di antara matahari dan bumi, itulah malam. Lepas lagi dia, terang lagi, besar lagi, begitu seterusnya ya. Dan itu nanti apa? Akan berserakan ya. Ada Mars, ada Pluto, ada Merkurius, ada Saturnus, bahkan jutaan bintang-bintang yang ada di langit itu akan berserakan ya. Wa idzal bi'a, ini yang ngeri. Kalau saya ngeri benar ini, karena saya sudah membayangkan kalau air laut itu apa? Meluap. Betul lah ya. Kita ini dikirimkan banjir dari Togo, dari Karangan ya, datang gelang suap untuk beberapa hari. Manusia kacau balau ya. Nah, belum lagi kalau air laut ini naiknya ke permukaan bumi. Jadi air laut itu nutup, nanti rumah-rumah ini ditutup oleh air. Kita nak pergi ke puncak gunung Musa Awil Jabal, gunung yang mana yang mau kita? Tidak, gunung pun tenggelam kan? Nah ini udah, manusia udah tidak bisa apa-apa. Nah kita membayangkan itu, kalau itu na'udzubillah sempat kita menyaksikannya. Kalau saya sih milih, mudah-mudahan tidak apa. Baik. Wa idzal qubur bu'thirat. Apabila bongkar ya, makam-makam itu terbongkar. Jadi keluar dan tulang belulang itu dari makam. Yang keluar itu tulang belulang. Ya. Kemudian alimat nafsum ma qaddamat
manusia pada saat itu apa? Diberitahu apa yang sudah dia kerjakan, ya. Dan apa yang dia akhirkan dalam pengerjaannya. Nah, ini masing-masing, ya, masing-masing. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ya, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa? Ya, kamu itu semau-maunya aja terhadap Tuhan yang telah menciptakan. Ya, manusia ini kan tak tahu malu, ya kan? Kalau dia pandai malu, manusia itu udah baik benar, ya, udah taat benar. Ya. Kenapa? Karena dia tidak tahu malu dengan Tuhannya. Tuhannya yang udah menciptakan dia, Tuhannya yang udah merangka tubuhnya, Tuhannya yang beri dia penglihatan dengan sempurna, berikan dia pendengaran dengan sempurna. Tapi dia masih suka semena terhadap nikmat yang telah Tuhan beri, ya kan? Ini tangan diberi tangan. Harusnya tangan ini digerakkan, digunakan sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan ketentuan yang Allah inginkan. Jangan tangan ini udah diberi mulut, beri mulut nih, sempurna mulut. Kemarin di pengajian di rumah saya sampaikan, ya, udah diberi mulut. Mulut ini digunakan, ya, harusnya digunakannya untuk apa? Itu yang baik-baik. Untuk di jalan Tuhan. Digunakan untuk jalan Allah. Ngomongnya yang baik, makannya yang baik. Ini ngomongnya nyakitkan hati orang, ya kan? Nah, untuk apa? Ya. Lebih baik diam daripada ngomong itu nyakitkan hati, gitu. Apalagi ibu-ibu nih, pasti dalam cobaan. Saya yakin, ya, solehan ye, hijrah ye, itu pasti, ya kan? Dalam dunia itu, nah itu. Ya. Ya, karena memang Allah ciptakan ini tempatnya siksaan, ini tempatnya apa? Surganya Allah. Pasti ada begitu. Tidak semua. Kalau manusia itu semuanya aman, ya semuanya masuk surga. Ya. Bukan berarti yang bilang solihaniye itu masuk neraka. Nanti marah dia. Tapi harus ada yang untuk menguji iman kita, itu harus ada. Kuat dan sabarnya. Saya yakin tuh berarti. Solihaniye, hijraniye, ustazaniye, pakai kerudung niye. Ya, kan? Tak mau dah ngumpul dengan kami dia. Itu ininya ujian, ya kan? Sampai ajian pun dibawa-bawa itu, murid ajian dia. Itu udah enggak dikabar pun dengan saya ngerti semuanya, ya kan? Di mana kita ingin memperbaiki kita ke jalan yang benar, ya, banyak yang mengikuti kita. Motifnya macam-macam. Yang motif ada yang menguji kita, ada yang hasad iri dengki, ada yang udah kalau orang Melayu itu berculu-culu. Tahu tak berculu-culu? Nak ngikut malu, ya. Tak ngikut, kepengin. Ujung-ujungnya apa? Solehaniye. Kan? Nah, kan gitu. Amin. Alim niye. Macam-macam lah. Ya kan? Nah, bukan hanya ibu-ibu, semuanya orang begitu kok. Ya. Nah, saya aja dibilang di sini ustaz yang tidak kompeten. Ustaz dia tuh ngajar apa? Dia seorangnya tak betul. Kan begitu. Nah, enggak masalah, ya. Nak nunggu saya betul bila pula saya ngajar. Kan? Mana ada manusia yang sempurna? Tak ada yang sempurna. Sempurna pasti ada ininya. Tapi kita masih alhamdulillah berusaha menuju jalan itu jalan yang benar, ya, jalan yang lurus, ya kan? Kadang-kadang ada adu domba lagi, diadu kita domba. Kaiun diadu dengan siapa, ya kan? Itu dulu yang Kaiun kan dah. Ya, sekarang kita yang kayak tahu itu. Dah ngaji dah. Tak, bukan Kaiunnya yang ngadu domba, orang yang ngadu domba. Orang yang ngadu domba Kaiun. Ya, tatkala kita ingin sempurnakan iman kita ini kan dalam rangka ingin sempurnakan iman, dalam rangka ingin sempurnakan takwa kita.
Kita belajar tentang kiamat, kita belajar tentang catatan amal baik guru. Kita belajar tentang malaikat. Yang kita pelajari kan begitu. Kita belajar tentang syaitan, ya kan? Nah, yang kita pelajari kan bolak-balik, hari ini itu, nanti besok itu lagi. Ya, syaitan lagi, ya kan? Jin lagi, manusia lagi. Ya, balik-balik hari kiamat lagi. Balik-balik catatan baik, catatan buruk lagi. Balik-balik nanti bicara tentang surga neraka lagi. Karena hidup itu memang kisarannya iman itu yaitu gitu. Nah, makanya orang-orang yang belajar itu saya bilang apa? Setidaknya dia punya rem. Orang-orang yang belajar itu setidaknya dia punya rem. Ya, kenapa dia punya rem? Karena dia tahu. Begitu dia mau lakukan ini, dia mau ghibah, ya, dia tahan mulutnya, dia takut ghibah. Karena di sana ada dosa-dosa ghibah yang tak terbendungkan. Kan begitu. Nah, begitu dia mau fitnah orang, dia tahan mulutnya, dia tahan pikirannya. Ya. Begitu dia mau ngolok-ngolok orang, dia tahan juga mulutnya. Ya kan? Dia tahu kalau menyakitkan orang itu adalah dosa. Nah, mulutnya tak boleh menyakitkan orang. Ya. Lebih baik dia diam. Ya kan? Kan gitu. Hati-hati, apalagi ibu yang sudah belajar ini, ya, ibu yang sudah belajar ini tantangannya berat. Ya, kenapa? Karena udah tahu. Kalau udah tahu itu maka harus diamalkan. Beda dengan orang yang tidak tahu. Ya. Nah, orang kafir itu enak. Ya. Dia hidup di dunia ini enak. Ya. Meskipun kita nih yang tahu, ya, ancaman mereka di akhirat itu adalah sangat besar. Tapi mereka hidup di dunia biasa aja. Kenapa? Karena mereka tidak